Sedih nggak untuk meninggalkan Jogja pada saat itu? Sangat sedih, sangat sedih karena 80% aku pengennya nggak pulang. 80% aku pengennya nggak pulang karena mikirnya gini, bukan masalah pasar, bukan masalah uang, tapi aku udah mikir hal yang udah aku bangun di Jogja tuh kayak ya bakal sia-sia nggak sih kalau aku pulang ke Palembang, dan aku bakal ngulang dari nol lagi nggak sih, bangun kolektif lagi, cari pasar lagi. Halo Soft People, welcome back to Softcast. Kembali lagi sama Rau Kusuma. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang super duper spesial. Karena waktunya ini orang sibuk banget. Aku udah datang tuh dari jam 1, terus dia rada-rada telat nih, mungkin karena jadwalnya sibuk ya. Siapa lagi kalau bukan Adit Baik. Hai Kak. Halo. Nah teman-teman, Halo. udah tahu belum sih Kak Adit ini adalah seorang seniman, pelukis asli asal Palembang. Dan dia ini udah 14 tahun berkecimpung di dunia seni. Mungkin kita mulai ngobrol kali ya. Hai Kak Adit, apa kabar? Halo, baik banget. Baik Mbak. banget nih. Dari mana nih? Dari rumah tadi. Dari rumah. Dari rumah Gimana kebetulan. puasanya hari ini? Lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah udah batal ya tadi siang ya kayaknya ya. Enggak, belum full aku puasa. Alhamdulillah. Ini bangga banget nih mamanya di rumah nih. Iya. Nah teman-teman, kalau ada suara nih agak bising-bising, sorry ya, soalnya kita lagi di acara Kita Jual Kalian Beli di Good Compound hari ini. Jadi kalau ada suara berisik, ada check sound, sorry ya, maaf ya. Jadi yang pertama nih, kita mau ngobrolin tentang Kak Adit ini masa kecilnya bagaimana sih sebenarnya. Itu yang aku kepo Kak. Jadi kan mungkin selama 14 tahun nih, back then apa sih yang memulai Kakak untuk masuk ke dunia seni ini sebenarnya? Sebenarnya yang buat aku masuk ke dunia seni itu emang faktor dari keturunan ya, Mbak. Jadi emang dari orang tua, ayah terutama itu emang seniman kayu yang memang mengajar di jurusan kriya kayu di salah satu sekolah di Kota Palembang. Jadi dari kecil itu emang udah kebiasa gambar-gambar di dinding ya sama kayak seniman-seniman lain lah, gimana mereka memulai karir mereka di bidang visual art, ya pasti gambar-gambar di dinding dulu atau di Coret-coret di buku dinding bagian dulu ya. belakang, pasti ya yang kayak gitulah, pasti itu awalnya kayak gitu. Berarti ada darah seniman juga dari ayah. Ya. Kalau ibu gimana nih? Kalau ibu penyanyi, biasanya penyanyi organ tunggal. Oh kebetulan banget ya gitu ya. Memang ini beneran gak sih? Iya Ini beneran. Oh, ini beneran. Organ tunggal sama robana itu ibu kesayangan aku. Wow, berarti dua-duanya berkecimpung di dunia seni dan musik. Sama kakak juga. Kakak juga. Kakak juga di desain komunikasi visual kebetulan. Jurusan berarti alumni DKV juga ya, seni juga. Sangat benar. Visual artis juga kah? Visual artis, tapi dia nggak bisa bikin aku bangga. Kenapa tuh? Dia kurang explore, harusnya dia bisa lebih, tapi untuk sekarang dia memilih untuk menjadi pegawai di salah satu hotel di Palembang lah. Pegawai Sebagai desainer. Desainer juga. Desainer tapi grafis di salah satu hotel di Palembang. Kalau Kak Adit ini lulusan mana ya kalau boleh tahu? Lulusan Kuliah nih. Oh, kalau kuliah aku di ini Universitas Negeri Yogyakarta, jurusannya Pendidikan Seni Rupa. Berarti di Jogja dulu di apa sih nyebutnya, UIN ya? UNY. Universitas Negeri Yogyakarta. Berarti tahun berapa tuh Kak? Itu aku mulai di tahun 2015. Itu didukung sepenuhnya sama orang tua ya pastinya ya? Didukung, sebenarnya gini, nggak apa ya cerita dikit. Nggak apa-apa dong. Jadi kan sebelum aku lulus di UNY dengan jalur SNMPTN kalau zaman kita ya 2015 itu undangan jalur lah ya. Itu sebenarnya aku dapat undangan dari kampus Institut Seni Indonesia yang di Yogyakarta sama Art Academy di Cina. Aku nggak tahu persis nama kampusnya apa. Agak sulit disebutkan soalnya. Bener. Terus dari kepala sekolah yang di tempat aku sekolah di SMA itu minta tolong untuk ngambil SNMPTN-nya biar adik-adik yang di bawah untuk melanjutkan itu nggak terhalang. Karena kalau aku nggak ngambil SNMPTN itu, adik-adik yang bakal ngelanjutin tuh bakal terhambat. Kalau memang jatah yang udah aku dapat malah aku nggak aku ambil gitu. Oh gitu. Jadi awalnya memang alhamdulillah lulus di jalur undangan ya Kak? Iya, Di sebenarnya jalur nggak pengen kuliah di
jurusan pendidikan pengennya di seni murni gitu yang fokus ngelukis aja. Oh, full memang time antara artis. teori sama aplikatif ya, beda ya? Bedanya gini Mbak, kalau di pendidikan seni rupa itu kan kita belajar seni rupa seluruhnya, tapi dasarnya aja, nggak sampai dalam banget. Tapi juga kita ditambah dengan ilmu pendidikannya, gimana caranya kita membagikan ilmu yang kita dapat ke orang-orang sekitar gitu. Tujuannya adalah mendidik Ya, akhirnya. pendidikan. Oh, akhirnya gitu. menjadi Kalau seorang dulu kan, pengajar ya. kalau dulu kan UNY itu namanya FKIP, khusus guru. Kalau di Palembang ini kayak PGRI gitu loh Mbak. Mahasiswa tuh dicetak untuk menjadi pengajar. Tapi di kuliah dulu masih dapat gak mata kuliah kayak Nirmana, Trimatra gitu? Oh, masih banget. Masih banget ya, Masih itu banget. yang paling berat ya Iya, kayaknya ya di masih awal-awal. banget. Di semester awal-awal itu memang layaknya seni rupa biasanya, sketsa 1000 lembar, Nirmana, Trimatra. Dwimatra, Trimatra, banyak banget lah pokoknya. Banyak banget, udah dari titik, garis ya Kak ya, Ya, kayak gitu benar dipelajarin semua. Ya. Gimana nih, struggle-nya apa sih Kak waktu ngelewatin masa-masa kuliah dulu? Struggle-nya ya. Aku lebih ke nggak ada struggle ya Mbak, karena menurut aku ya ketika kita mencintai satu profesi itu kayaknya ya enjoy aja ngelakuinnya. Ya emang kadang-kadang yang ngeluh waktu bagi waktu main sama ngerjain tugas, karena ngerjain tugas itu bayangin aja dalam 6 bulan kita harus nyiapin 1000 lembar sketsa. Itu kan butuh waktu yang sangat banyak, belum lagi sketsa-sketsa yang udah dikumpulin itu harus diulang lagi. Banyak banget lah Belum ada pokoknya. revisi ya. Belum ada revisi, Betul, banyak betul. banget gitu. Dari ininya sendiri gimana nih? Kalau dari dosen apakah sulit gitu penilaiannya kalau di kampus di Jogja itu? Oh, kalau di UNY itu aku enak banget dosennya. Mm-mm. Support banget, terus enggak mempersulit mahasiswa. Mereka juga kayak tahu gitu loh, mahasiswa mana yang aktif di luar, mereka bakal memaklumi masalah tugas menugasnya. Yang ya misalnya aku nih sering ngadain pameran di luar, ya mereka pasti memahami lah keringanan tugas bakal dikasih untuk aku. Tapi ya cuma beberapa dosen, tapi dosen lain juga ada yang tetap settle, ya kamu harus ngerjain tugas apa yang aku kasih. Betul. Gitu. Nah kan Rau juga sebenarnya lulusan seni dan desain ya Kak. Jadi Rau tahu Di banget. mana Rau? Dulu Rau di Telkom. Oh, di Telkom, Bandung. Di Bandung. Nah, kalau Rau tuh ngambil fashion kan dulu, dan menurut Rau orang-orang yang berkecimpung di dunia seni dan desain ini memang lebih banyak menghabiskan kos Kak, karena kita di awal kan kos. Benar. Kakak ngerasa nggak waktu pendidikan dulu kayaknya nih agak berat di costing deh, di biaya deh untuk mempelajari seni. Jadi aku sebenarnya ya kalau dibilang berat banget. Tapi ketika kita mikirnya kita harus mengeluarkan kos untuk tugas itu bisa kita campurkan dengan kos untuk berkarya, itu jadi nggak berat. Jadi kita ngeluarin uang nih buat beli kertas, buat beli cat, tapi apa yang kita beli itu bukan buat tugas saja, tapi bisa buat karya kita juga, buat pameran dan lain-lain. Jadi ya nggak terlalu merasa berat. Ya bukan karena uangnya lebih, tapi memang ya aku enjoy aja dengan enjoy karena memang menikmati banget ya, ya Kak, menikmati. Terus apa sih yang bikin Kakak tuh akhirnya ya udah deh gue balik Palembang dulu nih gitu? Tahun berapa sih balik Palembangnya? Aku balik Palembang itu tahun 2020. Poin pertamanya itu ya paling utama ya orang tua. Orang tua pengennya aku bareng-bareng di sini. Ya ketika aku mempertimbangkan dengan apa yang sudah aku bangun di Jogja, ya sangat berat sebenarnya, tapi kayaknya aku lebih mikir ke kayaknya nggak ada, uang itu bisa dicari di mana aja, tapi kalau waktu itu nggak mungkin bisa kita beli di mana aja. Jadi aku lebih memilih untuk menyelesaikan pengabdianku dengan orang tua dulu, baru aku akan menjadi diriku sendiri ketika mereka sudah menyelesaikan tugasnya di dunia ini. Wow, keren banget nih. Kalau boleh tahu nih, di Jogja kemarin memang Kakak ada project apa nih? Oh, kalau di Jogja itu aku punya teman-teman yang aku sayang banget, namanya Kolektif Aligator. Wow. Kolektif Aligator itu kami beraktivitas mengadakan pameran, mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan visual art. Itu banyak banget teman-teman campuran dari Banyuwangi, dari Ponorogo, dari Jogja, dari Palembang, bahkan ada dari daerah kita ini Batu Raja, Belitang. Nah, itu ada orang 11
kami beraktivitas seni rupa di sana, pameran, workshop, banyak lah. Jadi dari awal 2015 itu aku emang bergerak bareng mereka sampai akhir, dan terakhir kami pameran bareng itu judulnya Long Distance Relationship. bukan ya itu. Itu beneran. Oh iya LDR rupanya. LDR. Nah, terus apakah masih aktif Kak kolektif aligatornya? Aligator aktif selamanya, Mbak. Masih aktif. Aktif selamanya karena teman-teman aku juga komit. Ya walaupun sekarang kami yang dari Banyuwangi sudah buat studio kayak gini juga. Yang dari Belitang ada yang sudah jadi PNS. Ada juga yang sudah jadi desainer, ada juga yang belum lulus. Banyak, tapi aku yakin mereka sangat menikmati proses mereka sekarang gitu. Jadi karya terakhir itu benar-benar pas ya namanya LDR ya akhirnya sama teman-teman. Sedih nggak untuk meninggalkan Jogja pada saat itu? Sangat sedih, sangat sedih karena 80% aku pengennya nggak pulang. 80% aku pengennya nggak pulang karena mikirnya gini, bukan masalah pasar, bukan masalah uang, tapi aku udah mikir hal yang udah aku bangun di Jogja tuh kayak ya bakal sia-sia nggak sih kalau aku pulang ke Palembang, dan aku bakal ngulang dari nol lagi nggak sih, bangun kolektif lagi, cari pasar lagi, gimana caranya orang lain bisa kenal aku, kayak Raw aja bisa kenal aku, itu kan butuh proses banget. Kan? Nah aku emang gambling sempet dari aku pulang kan 2020 tuh 2020 awal Covid lagi ya. Covid. Dan aku memutuskan bilang sama orang tua, ngomong aku nggak mau ngapa-ngapain dulu selama 2020 ini. Aku mau ya refresh dulu, terus mengamati apa sih yang bisa dibuat di Palembang, bagaimana sih metode untuk melakukan kegiatan visual art di Palembang. Ketika di 2021 aku baru start mulai berkarya, pameran dan lain-lain gitu. Jadi dari potensi 20% itu aja tuh Kakak mulai akhirnya? Ya. Karena gue 80% tuh. Ya bener. Wow. Bener, sangat bener. Apakah di belakang 20% ini ada sosok nih support system kah itu yang mendukung Kakak untuk oke, kita gambling di sini, kita nggak apa-apa ambil resiko di sini? Ibu. Aku yakin ya sehebat apapun aku di Jogja ya, ketika ibu tidak merestui itu ya percuma, Mbak. Betul. Percuma banget. Ketika aku di Palembang, sesulit apapun yang bakal aku hadapi, orang-orangnya sangat beda, cara berpikirnya sangat beda, mindsetnya sangat beda. Tapi ketika orang tua udah ngedoain tuh kayaknya ya jalannya ya lancar-lancar aja, bener-bener. Enjoy gitu. Pun kalau kita di Jogja tuh rasanya kayak berat sendiri nggak sih Kak, mau berkegiatan mikirin ibu di Palembang. Bener. Apalagi orang tua sakit yang kita harus pulang. Aku nggak mau banget. Aku pokoknya mau keluar dari Palembang ini ketika orang tua aku udah selesai perannya di dunia ini. Gitu. Berarti untuk sekarang harus mengabdi dulu ya di sini ya? Ya banget. Menemani dulu ya Kak seenggaknya ya. Sangat iya. Karena di Jogja kemarin berapa tahun tuh berarti? 4 tahun. 4 tahun ya. Oke, akhirnya balik ke sini lagi. Balik ke sini lagi. Dan balik ke sini gimana nih? Kan kita tahu sendiri Kak Adit ini adalah owner dari Painting Everything, pendiri, founder. Gini aja. Gimana tuh? Ini kan kolektif. Kalau kolektif tuh nggak ada yang namanya owner, nggak ada yang namanya founder, gitu jalan ya. bareng-bareng. Kebetulan di dalam Painting Everything ini yang di bidang visual artis itu cuma aku. Jadi aku seakan-akan kalau dilihat oleh orang lain itu aku yang mengepalai, tapi enggak, semuanya itu berperan penting. Kurang satu anggota itu sudah lumayan membuat ribet. Jadi emang Painting Everything ini semuanya, seluruh anggota Painting Everything yaitu kolektif, nggak ada ketua, nggak ada bendahara. Jadi Painting Everything ini adalah kolektif khusus untuk seni rupa dan seni murni saja Kak, atau ada musik atau ada yang lainnya Kak? Nah ya, sebenarnya awalnya itu Painting Everything ini aku bentuk emang untuk melihat gimana sih ekosistem seni rupa di Palembang ini. Aku bentuk kolektif biar apa? Kalau aku sendirian bergerak di kota Palembang dengan target waktu yang aku targetkan sangat cepat, 1 tahun aku harus punya pasar gitu kemarin tuh kan. Aku berpikir ya kayaknya aku harus butuh aligatornya yang di Palembang. Nah kebetulan dapat temen yang benar-benar mau komit, mau rugi, mau buang-buang waktunya buat hal-hal yang nggak penting ini, yang semoga ya kedepannya bakal ada titik terang
untuk memajukan ekosistem seni rupa di Palembang. Berarti udah ketemu nih teman-temannya sekarang. Sangat Udah ketemu. udah klop banget, seneng aku. Berapa orang sih Kak di Painting Everything ini sekarang? Jumlah pastinya nggak ada Mbak, karena gini, jumlah pastinya tuh nggak ada, maksudnya kadang-kadang ada temen random ngomong, misalnya kami ada event gitu, ngechat, Kak boleh nggak aku bantuin gitu. Ya aku sangat open buat teman-teman yang lain yang pengen jadi volunteer. Aku nggak nyebutnya volunteer ya, kayak aku mau bantu di event ini Kak, ya ayo, sangat ayo. Aku malah seneng banget pemuda-pemuda yang bingung mau ngapain daripada dia nongkrong, mabuk dan lain-lain, ya ayo kita. Daripada hal-hal negatif gitu ya, ayo kita rangkul aja bareng gitu ya. Bener. Berarti nggak menutup kemungkinan siapapun bisa join nih di Painting Everything. Kayak komunitas atau seniman perorangan, aku pengen collab sama Painting Everything nih, aku pengen nyobain cat warna neon, aku susah banget nyari warna neon. Ya nggak apa-apa banget, datang ke sini kita ngobrol, kita brainstorming bareng-bareng mau buat apa, gas gitu ya. Kami sangat open karena tujuan utama Painting Everything ini berdiri ya memang bener-bener membangun ekosistem seni rupa di Palembang. Karena gini Mbak, ayahku itu dari tahun 80 di Palembang sebagai seniman kayu. Ya keluhannya gitu, seniman di Palembang ini susah membangun ekosistem, susah mencari pasar. Aku nggak pernah menyalahkan mereka nggak salah, karya mereka bagus. Nah, tapi ketika aku pulang di sini tuh aku tuh menganalisa kayak kok geografis ini disalahin sih gitu. Kenapa sih Palembang ini disalahin? Emang kita udah rahasia umum lah, Palembang ini udah ketinggalan 5 tahun dengan kota-kota lain. Kota lain udah tren apa, kita baru join 5 tahun setelahnya. Di industri kreatif gitu. Ya nggak kita pungkiri. Tapi ya pelan-pelan Painting Everything kayak yang di Utopia kemarin aku bikin ruang instalasi, pelan-pelan aku nyoba karya-karya yang ada di seberang, aku coba praktekin di sini dengan present yang sedikit berbeda, dengan penyampaian yang sedikit berbeda, biar masyarakat bisa menerima, biar pemuda-pemuda di sini bisa menerima. Ternyata ya lumayan berhasil. Jadi emang ya metode present yang sangat penting ketika kita ada di Palembang ini. Tadi seru banget nih membahas soal warna neon nih. Ini nanti di shoot ya sama editor ya. Jadi di sekitar kita ini banyak banget beberapa artworknya Kak Adit dan sama teman-teman mungkin ya. Sama teman-teman juga. Banyak banget. Ini ada instalasi 3D juga di sini. Ini dari tapestry ya Mbak Gita, punya Mbak Gitanya Lady Day. Punya Mbaknya Lady Day. Yang ini juga ada, ini apa ya Kak? Graffiti nyebutnya atau ya, apa? Itu graffiti tapi dibuat di kanvas oleh Core. Sini ada Mas Suru, banyak Mbak, banyak banget. Ini ada kolaborasi antara aku dan ayahku. Oh ini nih yang karya kayunya tadi ya, kayaknya ini bagus banget, lagi keren banget. Ini ya berarti lebih ke arah etnik gitu ya, kalau ayah ya, aliran seninya. Kalau Kak Adit sendiri apa nih aliran seninya? Aku aliran seninya tuh bisa disebut low bro. Aku sangat tertarik dengan statement Aristotelian ketika dia berstatement tentang seni rupa. Kalau Aristotelian itu kan menyampaikan kalau seni rupa itu misalnya kita ngelihat kupu-kupu nih, melihat kupu-kupu. Kalau Aristotelian itu dia menggambarkan seninya itu sesuai dengan ekspresi dia, nggak harus kupu-kupu mirip kupu-kupu banget gitu kayak Plato, dia enggak. Nah, itu jadi patokan aku dalam berkarya. Apa ya nyebutnya, replika, imitasi, duplikasi apa ini bahasa distorsi. Jadi dari bentuk yang asli dirubah menjadi bentuk yang agak lebih blurry gitu ya kayak kesannya. Dia tetap figur, ada mata, ada hidung, ada mulut, tapi dengan bentuk yang enggak ada di dunia ini. Mostly yang menginspirasi Kakak tuh apa sih? Yang menginspirasi aku dalam berkarya, aku sangat terinspirasi dengan anak-anak, Mbak. Anak-anak. Di samping aku guru, faktanya anak-anak itu menggambar. Gini, kita waktu kecil dulu umur 6 tahun lah. Umur 6 sampai 8 tahun, kelas 1 SD sampai kelas 2 SD itu pasti di lembar paling belakang gambar buku tulis kita itu pasti banyak banget gambar. Betul. Disitulah sebenarnya poin seni rupa yang paling aku senengin. Karena apa?
kita gambar di situ tuh tanpa mempertimbangkan apapun. Kayak ya jelek ya udah, bagus ya aku yang nikmatin gitu. Jadi aku nggak ada mereka tuh nggak ada pertimbangan ini komposisinya gimana ya, ini bagusnya warnanya gimana ya, nggak ada. Ya ngalir aja. Dia kesel sama guru, digambarnya gurunya itu dengan muka yang sangat jelek. Itu kan ya murni banget, jujur banget. Nah jujurnya itu yang aku senengin. Kenapa aku jadiin itu inspirasi ya, ketika aku membuat karakter-karakter yang aku buat di lukisan-lukisan ini, ya tangan aku tuh cuma ngalir aja, semauku aja, ya nggak mikir aku komposisinya gimana, bagusnya gimana, ya nggak mikir. Tapi biasanya ada objek tertentu nggak yang kakak buat? Kalau objek tertentu itu biasanya aku ketika ingin menyampaikan suatu keresahan, Mbak. Kan seniman juga terkadang, apalagi ya seniman musik, seniman apapun lah ya, kadang-kadang mempunyai keresahan lah atas apa yang terjadi di negara atau di sosial atau di kemanusiaan. Nah di situ baru aku terkadang masukin unsur-unsur atau objek-objek yang bisa menyampaikan hal-hal tersebut. Opini lah ya, berarti Ya, opini pribadi juga. benar. Apakah warna-warna neon ini menyimbolkan kakak gitu, identitas kakak atau gimana nih? Iya, enggak neon sih, lebih ke warna yang ceria. Warna yang ceria. Mm-mm. Back again tadi tentang anak kecil ya, Ya, yang memang kita bener. menyimbolkannya dengan sesuatu yang ceria, dengan sesuatu yang murni gitu ya. Bener, karena di tahun 2010 sampai 2016 itu aku emang gambar realis, aku combine dengan abstrak gitu ya, silang genre lah dalam melukis. Tapi ketika aku nemuin karya itu kayak asik aja, karena goals aku menciptakan karya tuh bukan yang orang melihatnya wah bagus banget tuh, bukan. Tapi aku lebih ke wah kok ini kok lucu. Itu sih. Aku pengen membuat karya tuh Membuat orang lain menghibur. happy ya, iya ya menghibur. Karena seni rupa ini kan eksistensinya beda dengan seni musik, teater dan lain-lain. Musik itu kan bisa dinikmati, bisa joget si Betul. penonton, teater bisa nangis karena terharu. Gimana kalau seni rupa? Seni rupa itu sangat bisu. Hanya Diem. merasakan feeling dia dari hati. Harus ada memang. kedalaman Iya. ilmu biar bisa memahami Betul. itu. Nah, jadi aku memilih buat karya yang ya udah asik-asik aja. Orang ngeliat tuh, wah kok cerah banget gitu. Catchingnya langsung ngelihat karya itu. Ini apa artinya? Baru mereka kepo gitu. Itu tujuan aku membuat warnanya yang ceria ya. Terkadang memang warna yang aku pakai itu ya primer aja. Terkadang jarang aku masukin warna-warna sekunder ya, bukan karena aku nggak ngerti, tapi menurut aku itu metode paling asik ketika membuat lukisan di kota yang sangat panas ini. Maksudnya panas tuh Oh. orang-orangnya yang menggebu-gebu ya, menggebu-gebu gitu. Gitu ya. Tapi kalau aku lihat dari lukisan kakak ini ada ini ya, menggunakan teknik gradasi juga ya, gradasi volume ya nyebutnya, distorsi, volume juga ya berarti gitu. Kalau sejauh ini nih, ada nggak lukisan yang paling kakak suka banget gitu? Lukisan yang paling aku suka banget, Karya yang paling favorit gitu. yang bunga kedamaian itu, Mbak. Bunga kedamaian. Pasti ya, kalau orang yang kenal aku pasti tahu lah bunga yang Pasti biasanya aku gambar itu. Nanti kita attach di sini ya itu gambarnya ya. yang Ada nggak di ada sini? sih? Ini sih. Ini ada dikit. Itu bunga kedamaian itu aku seneng banget karena menurut aku menciptakan lukisan bunga itu tuh bertujuan ketika orang melihat itu tuh ya tenang, santai. Ekspektasi aku ya, Mbak, itu. Dia nggak mikirin urusan dunia, ya udah tenang dulu, nikmatin dulu gambarnya gitu. Itu dari tahun 2017 aku ciptain. Dari 2017. Ya. Wow. Tadi juga Kak Adit sempet nih mention tentang Kak Adit adalah seorang guru. Seorang guru di mana nih? Di sekolah swasta ya kalau nggak salah Ya, ya. di sekolah swasta di Palembang. Palembang. Menjadi guru di tingkat SMP dan SMA. SMA. Kebetulan banget adik Rau nih muridnya Mas Adit ya. Oke, disebutin aja ya. Aku ngajarnya di Kumbang. Adik Rau di mana? Di Kumbang juga dua-duanya lagi. Kelas? IPA sama IPA semua, tapi Kelas- kenal. Pasti oh. manggilnya tuh ceritanya ini Pak Adit ngajarin ini nih Oh, gitu. Terus dia gitu. pulang-pulang nunjukin mereka habis gambar gitu. Oh, iya. Gitu ya. Kalau selama proses mengajar gimana nih Kak di sekolahnya? Proses mengajar. Ini agak ke belakang. Sebenarnya aku tuh kejebak banget jadi guru, Rau. Oh gitu. Kejebak banget. Yang pertama kali itu aku kejebak di jurusan pendidikan seni rupa, yang harusnya aku tuh pengen
seni murni, sudah ngelukis aja, berkarya aja. Tapi aku ya kita nggak tahu cara kerja alam ya Mbak. Jadi aku masuk di pendidikan seni rupa, aku coba jalanin. Setelah pulang aku menolak untuk ngajar. Aku pas PPL kan ada di, kalau di pendidikan tuh ada tahap di mana kita harus PPL ke salah satu sekolah, itu aku nggak pernah Kayak dateng. praktek kerja lapangan gitu ya. Aku nggak pernah dateng, aku males ketemu siswa-siswa, aku pengen yang melukis, aku pengen yang berkarya. Aku terjebak banget. Masih idealis lah ya pada saat itu ya. Sangat idealis. Nah, ketika pulang ke Palembang, aku tuh malah kayak jadi guru nih kayaknya tantangan baru aku ya. Karena melukis ya udah, aku tinggal melukis gitu. Masalah laku atau tidaknya ya itu urusan rezeki. Tapi masa tantangan kehidupan gue tuh udah mentok sekarang, mentok ketika aku sudah lulus aja, nggak ada tugas lagi, nggak ada apa-apa lagi. Nah, jadi guru tuh kayak seru aja. Tiap pagi nemuin 30 orang anak dengan karakter yang berbeda, kita masih ngantuk, malamnya begadang, malamnya melukis, pagi-pagi harus ngajar gitu. Itu Pagi-pagi enak harus fun, hai ya, anak-anak gitu harus ya pagi, harus bertopeng gitu ya. banget gitu. Tapi aku nganggapnya itu tantangan hidup yang baru aku rasain, dan itu oke banget untuk diriku Tapi sendiri. pasti ada sisi funnya ya Kak, karena ngeliat anak-anak ini kan ya happy gitu ya pagi-pagi ya. Ada happy-nya, Ada keselnya gitu ya. ada keselnya, tapi jujur banyak happy-nya sih, banyak happy-nya karena metode yang aku pakai itu emang gimana caranya, kan di Kumbang itu kan banyak siswa-siswa yang fokusnya ke MTK, fokusnya ke ya bagian otak kiri lah. Iya ya. Nah, aku tuh punya tantangan gimana sih si rombongan otak kiri ini tuh bisa seneng Tertarik juga gitu ya dengan untuk mencoba dunia ini. kreativitas di otak dunia otak kanan gitu. Gimana sih caranya? Gimana aku harus update tugas-tugas mereka dengan kemajuan zaman sekarang? Karena kan kalau kita nggak paham ya siswa gambar hutan gitu, ya tinggal pakai ChatGPT ya selesai kan. Oh, iya, dan sangat betul. baik. Tapi aku menghindari hal itu. Jadi itu tantangan yang menurut aku ya seru banget sih. Jadi guru itu seru banget, dan banyak pelajaran yang aku dapetin yang berhimbas ke setiap penciptaan karya-karyaku sekarang. Sekarang gitu. Berarti selain menjadi pelukis dan seniman asli dan juga guru, ada nggak sih main job lain yang Kakak lakukan atau side job lain juga? Untuk sekarang nggak ada. Lebih fokus ke ngajar seni rupa dan melukis. Seni rupa. Tapi kalau aku pernah dengar juga Painting Everything dan Kak Adit juga sendiri sering ngadain workshop ya? Ya, Nah, itu apakah startnya juga dari Palembang dulu di sini? ya aku juga ya sebenarnya kalau di Jogja dulu sering. Sering. Jadi kayak bukan workshop ya, kayak narasumber dadakan gitu, diwawancara. Sering juga di Jogja. Tapi di Palembang ini tuh ya beberapa kali lah terjadi wawancara, workshop, kelas. Terakhir itu di 89 workshop melukis tote bag kayak gitu. Back then ada nggak perbedaan antara consumer di Jogja sama di Palembang Kak untuk bagian visual art ini? Sangat jauh, Mbak. Targetnya karena pasar niche-nya beda ya di sini ya. Mindset, Mbak. Mindset ya. Mindset ketika ya kalau kita di Jogja kan pasarnya itu ya nggak cuma nasional, itu internasional. Terus di Palembang ini pemikiran masyarakat itu untuk beli sebuah karya seni yang kayak gini, yang diem dipajang di dinding, ya buat apa bagi mereka gitu. Nah itu yang aku mau aku bangun, kayak ya kalian itu membeli sebuah karya seni itu sebenarnya ya bukan untuk dipamerin, bukan buat apa, itu pride, kebanggaan diri sendiri ketika kita melihat sebuah karya seni dan kita jatuh cinta, kita beli karya itu. Ya coba dulu lah tiap pagi ngelihat karya yang kita beli itu, pasti ada energi yang kita dapat. Betul, pasti bawa sesuatu lah Kak Ya, ya, nggak mungkin bener, enggak ada gitu. kebaikan. Terakhir kan ini aku di order oleh salah satu dokter gigi di Palembang. Dia pengen digambarin 3 bentuk gigi, gigi geraham, gigi seri, sama gigi taring, tapi dikasih karakter aku di sekitarnya. Biar kenapa? Ya biar anak-anak yang masuk ke ruang prakteknya itu tuh jadi nggak takut. Iya, merasa tidak takut ya gitu ya. Kan itu banyak banget
faktor-faktor yang bisa diciptakan oleh sebuah karya seni lukis. Betul. Sebenarnya tergantung bagaimana kita nge-present karya-karya kita itu. Back again, seni murni adalah sesuatu yang dirasakan ya Kak ya, Bener, dengan hati bener. gitu ya. Gitu. Nah, kalau sejauh ini nih gimana Kak? Kalau dari teman-teman kolektif sendiri sama di Jogja beda juga nggak? Enggak, aku seneng. Kolektif aku di Jogja Alligator itu dan Painting Everything di Palembang ini pola kerjanya sama. Yang penting ikhlas. Aku tuh pikirnya gitu. Yang penting ikhlas, nggak usah mikir budget atau apa. Yang penting kita bareng-bareng, seneng bareng-bareng, kita berkarya bareng-bareng. Ya itu sih yang goalsnya tuh awalnya itu. Sampai ke sini, aku punya niat untuk mengadakan art art tools kelengkapan untuk teman-teman di Palembang kalau mau belanja buat keperluan melukisnya gitu. Arahnya udah mau ke situ. Arahnya udah mau ke situ. Berarti nantinya bisa menyediakan ruang juga ya Kak bener. gitu ya. Untuk sementara ruangan di studio ini udah kebuka, jadi teman-teman yang pengen ngelukis datang ke sini ya, kanvasnya udah disediain. Kalian bayar sesuai dengan harga kanvas atau ukuran kanvas yang mau kalian pesen, catnya udah kami sediain. Kuasnya udah kami sediain, karenanya bisa dibawa pulang. Jadi kalian nggak perlu ke Gramet bayar beli kuas mahal-mahal, nggak perlu. Iya, karena di sini juga nggak kena pajak kan. Kalau di Gramet pasti kena pajak gitu ya. Sebenarnya berarti menurut Kakak di Palembang sendiri pelaku kreatifnya banyak gitu ya? Ya, pelaku kreatif di Palembang ini nggak kalah. Kualitas karya nggak kalah dengan Jawa. Aku berani bertanggung jawab ngomong itu karena kakak-kakak tingkat kita yang ada di Jogja pun nggak ada, di Supriyadi, Ronald Aprian, ada teman adik kelas aku namanya Aldo. Ya mereka bisa bersaing di sana. Palembang itu sebenarnya kuat banget, Mbak. Akan tetapi mindset mereka tentang seni itu belum kebentuk. Tapi tidak mustahil kita bisa membentuk mindset bahwa membeli karya seni rupa itu juga penting. Betul, mungkin karena back again Kak ya. Mungkin karena pasar komersil di sini belum se-interest itu kali ya ke visual art gitu ya. Jadi belum masuk ke komersil gitu kita. Masalah interestnya tuh sebenarnya bukan di konsumen, Mbak, tapi di seniman. Bagaimana seniman itu nge-present karya-karya mereka dengan baik, gimana caranya orang-orang lain tuh tahu kalau dia lagi pameran, dia menjual karya. Ya kalau yang dilakukan oleh senior-senior kan biasanya ngadain di diaspora, terus yang beli karya itu pemerintah, yang kayak gitu. Nah sebenarnya ya nggak kayak gitu bisa. Ibarat kan gini analoginya, kita buat bakso nih di Jogja, kita buat bakso juga di Palembang, ya pasti bumbunya beda kan Mbak. Betul. Yang jelas analisanya harus tepat, eksekusinya juga harus pas, dan dengan present yang baik gitu. Kalau dari sudut pandang aku ya. Gitu ya. Tapi sejauh ini Painting Everything sangat diterima ya sama masyarakat dan juga komunitas sekitar juga. Ya. Apakah Painting Everything ini ada sangkut pautnya Kak sama mengajar Kakak? Pernah nggak anak-anak dibawa ke Painting Everything gitu? Oh, pernah. Kalau ada konser biasanya Mbak. Kalau di konser itu kami biasanya ngadain flash mob painting. Ya kalau anak-anak SMA kan seneng banget tuh kalau nonton konser-konser gede yang udah ada Veranya gitu ya, mereka pasti deketin booth yang ada Painting Everything karena di situ pasti ada Pak Adit, dan mereka ngelukis gitu. Ada temennya lah ya nanti ya kalau di situ. Nah kedepannya apa nih Kak kira-kira project yang paling dekat untuk dilakukan baik dari sisi Kak Adit secara personal maupun Painting Everything secara kolektif? Kalau Painting Everything akan ngadain di bulan ini tanggal 26 setelah bulan April ya. Setelah energi tanggal 26 kami bakal ngadain event yang sedikit lebih berbeda, nanti pantengin aja IG-nya. Kayaknya ya beda banget. Pantengin aja IG-nya. Kalau buat Adit Baik tetap di tahun ini belum bisa dipastiin bulan berapa, dan itu bakal kejutan banget. Aduh aku kepo nih jadinya. Ini kan nama Adit Baik nih Kak. Baik ini gimana nih filosofi Adit Baik ini sebenarnya namanya? Emang baik. Oh Mbak. Gitu. Baik aja gitu ya ujungnya. Enggak gini Mbak. Dulu kan aku di Jogja tuh sebenarnya Adit MADP itu dari Muhammad Aditya Dwi Putra. Menurut aku nama itu terlalu serius ketika aku di Palembang. Aku ganti Adit Baik aja karena kayaknya aku nggak baik banget orangnya tuh yang ya jahat lah jatuhnya. Aku nganggap diri aku tuh kurang banget. Dengan membuat nama Adit Baik, orang lain manggil aku Adit Baik, mungkin dengan
semakin banyak orang manggil aku Adit baik, itulah yang jadi doa biar aku jadi baik beneran. Oh, Gitu. jadi nama adalah doa ya, Bener. beneran ya. Iya, iya, Kan keren, semakin keren. sering kita ngucapin itu ya jadi ya baik beneran lama-lama. Amin. Insya Allah ya. Jadi kalau semisal ada kolektor-kolektor seni yang ingin menghubungi Kak Adit Baik ini biasanya melalui mana Kak? Dan biasanya kolektor ini siapa aja? Oh, kalau kolektor banyak. Kemarin terakhir kan pameran tunggal di Sapika ini, di Good Compound ini aku mamerin 12 karya yang laku 8 karya, alhamdulillah. Aku nggak pernah expect itu bakal laku. Nah, kalau untuk sekarang sebelum pameran tapi tetap rutin jual karya, jual artwork. Jadi aku tuh membuat karya tuh ya nggak semata-mata cuma buat lukisan gitu Mbak, tapi aku membuat karya karakterku ini ku buat aplikatif. Bisa di kaos, bisa jadi logo, bisa jadi apapun. Jadi untuk sekarang kolektor pribadiku tuh ada di salah satu keluarga dari Iba. Itu banyak banget ngoleksi karyaku, aku senang banget. Untuk kedepannya bakalan dia bantu untuk promosi. Kemarin terakhir dokter gigi sudah mulai beli lukisan aku untuk keperluan prakteknya. Nah, di situ aku malah tumbuh Malah semangatku. bervariasi ya sekarang ya Iya, target marketnya bener, ya. bener, Mbak. Pasti awalnya nggak mungkin nih dokter gigi nih tiba-tiba ngehubungin gitu. Bener, makanya pesan aku buat teman-teman Palembang bukannya sok-sokan. Untuk sekarang aku naikin harga sewajarnya karena selama ini tuh aku tuh mapas harga aku tuh banyak banget Mbak. Biar orang Palembang ini bisa ngoleksi karya aku dulu deh. Gitu. Untuk kedepannya harganya ya bakal aku naikin nggak banyak, tapi setidaknya enggak terlalu jauh lah dengan harga-harga lukisan pada umumnya. Pada umumnya karena harga sebenarnya adalah apresiasi juga Bener, Kak ya bener, dari bener. para seniman. Kalau boleh di-spill nih, kalau boleh aja, boleh nggak di-spill kira-kira untuk ukuran segini harganya segini gitu, atau untuk di aplikasi ini harganya segini gitu. Biasanya aku tuh kita ukur aja ya, misalnya ukuran 1x1 dengan satu karakter itu tuh kalau di Palembang ya Mbak, di Palembang itu sekitar 3 sampai 4 juta satu lukisan karena aku tipenya orang yang priceless art. Jadi aku membuat seni itu yang enggak harus melakukan analisa lama, enggak harus melakukan brainstorming yang lama, tapi emang spontan, gambar, susun warna, buat volume, asik, gas, enjoy, jual. Betul, karena sebenarnya kan kalau kita udah masuk pasar di Jawa harganya jauh lagi dong Kak, jauh ya pasti ya. Tapi kan karena kakak mau ngimbangin kan pasar di sini ya gitu. Iya. Menurut kakak sendiri gimana nih ke depannya? Apakah Palembang akan bisa berkembang seperti kota-kota besar kayak Bandung, Jogja gitu untuk bagian visualnya maupun dari orang-orang yang menikmatinya? Apakah akan sama nantinya? Untuk industri kreatif ya berarti. Betul. Ya kayak tadi balik lagi, bukan rahasia umum Palembang ini udah jauh banget ketinggalan dibanding Bandung, Jogja, Jakarta, Surabaya. Jauh banget kalau mau kita lihat. Tapi aku nggak pernah pesimis 1% pun karena ini bukan masalah waktu, ini masalah effort. Ini bukan masalah waktu, ini masalah effort. Orang ngomongnya Palembang ketinggalan 10 tahun dibanding Bandung sekarang. Ya enggak gitu. Teman-temanku Bandung juga banyak. Ya aku ngelihatnya ya sama aja. Sebenarnya kita tuh harus pede, effort. Palembang kan notabene-nya kadang-kadang males, Mbak. Termasuk aku pun males. Aku nyambuk diri aku sendiri buat ya ini tantangan baru. Gimana caranya ini terwujud gitu. Bukan masalah waktu tapi masalah effort. Masalah effort ya Effort, sebenarnya. Sebenarnya effort. kita bisa aja menyusul Bisa aja kota-kota secepat ini. mungkin pun bisa kalau effort kita kenceng terus metode kita pas. Pas dan juga emang kita butuh kolaborasi dan kerjasama ya Kak pastinya. Sangat benar. Aku lebih mementingkan gimana caranya aku dan teman-temanku dengan teman-teman sekitar, spektakel, painting everything, banyak banget kolektif yang ada di Palembang ini. Ya kami bisa menciptakan pasar itu dengan cara kami sendiri. Padahal kalau misal ada kolaborasi antara stakeholder sama pelaku seni, kita bisa lebih maju ya Kak. Sangat maju. Kak Api kan kita dibendung nih oleh ya, teman-teman yang lain kan. gitu ya. Tapi ya itu nggak masalah. Ya udah itu rezeki mereka lah. Tapi di sini aku berdiri sendiri karena nama bapak aku tuh Amrizal. Mungkin ada orang di DKV atau DKSS yang denger. Nama bapakku tuh Amrizal, dia sebagai penasehat lah di DKP, DKSS.
dia juga nyuruh aku untuk join ke mereka, tapi aku menolak hal-hal yang kayak gitu karena menurutku aku bakal merugikan banyak orang ketika aku gabung di situ. Aku nggak bakal tahu teman-teman yang underground ini, aku nggak bakal kenal dengan teman-teman yang pengen menjual karyanya tapi nggak tahu kemana-mana. Aku pengennya di bawah gini terus. Aku memang by street, aku di jalan, aku akan tetap di jalan ini. Karena memang banyak hal yang tidak ada di permukaan ya Kak sebenarnya. Ya, banyak banget ya. Banyak banget. Tapi potensi yang ada di Palembang ini tuh Mbak sebenarnya wah luar biasa banget. Kalau mau aku sebutin artis-artis Palembang, asli Sumatera Selatan yang ada di Jogja kayak Ronald Aprian, Deddy Supriyadi, ada Piko, terus ada Fadil Abdi, salah satu seniman hyperrealis di Indonesia yang pamerannya selalu di luar. Itu asal Palembang. Ya analoginya banyak sebenarnya bakat yang ada di sini, potensi yang ada di sini, tapi ya emang bener mereka tuh kayak nggak tahu mau kemana, dan itu bukan salah mereka gitu. Nah, kenapa aku memposisikan diriku di sini bukan di kepemerintahan? Aku pengen bantu teman-teman yang kayak gitu loh Mbak. Keren. Agak deep ya bahasannya ya. Iya. Aku sensitif Mbak masalah ketika membahas kesenian yang diurus oleh pemerintahan. Belakangan ini kumpul di Gans, ngadain musisi-musisi kumpul buka bareng, nyanyi bareng. Menurutku aduh bro, banyak banget adik-adik kalian tuh yang butuh kalian up. Nah, boleh dong Kak closing statementnya nih untuk pelaku-pelaku seni kreatif dan juga selain mungkin juga boleh selain seni kreatif dari khususnya visual art, mungkin boleh juga disinggung mengenai tentang dunia musik di Palembang juga. Boleh nggak closing statementnya? Closing statement, kebetulan kan aku ada studio di Good Compound ini bekas Satwika. Di sini sudah ada Maidlo, di sini sudah ada The Majors, di sini sudah ada Spektakel, di sini sudah ada Painting Everything. Jadi seluruh ada beberapa cabang seni. Teman-teman yang sudah terdahulu itu udah berkumpul di sini. Mainlah ke sini, kita diskusi mau buat apa. Ayo bareng-bareng gas. Pokoknya teman-teman yang ada di sini tuh pasti bantu kalian gitu. Ayo kita majuin seni yang ada di Kota Palembang. Jangan berharap atas apapun dengan pemerintah. Kita bisa melakukannya dengan gaya kita sendiri. Kita bisa DIY. Semuanya bisa saling bantu, saling gotong royong, kita gas, kita cari pasar kita sendiri. Karena kalau kata Efek Rumah Kaca, pasar itu bisa diciptakan. Wow, keren banget. Applause. Ini lagi sepi nih studio kita berdua dong ya. Iya. Tapi nanti kan ada ini ya Kak, close up tentang studionya juga, jadi teman-teman juga tahu. Nah, jadi buat teman-teman yang mau beli juga alat-alat lukis tadi ya Kak, boleh langsung datang aja ke Good Compound. Di Painting Everything ini Kak Adit juga udah menyediakan. Semisal butuh konsultasi juga bisa Kak Adit bagi bisa juga banget. langsung. Saya seniman, punya banyak karya, pengen pameran Kak. Ya di sini, kesini aja kita ngobrol-ngobrol. Sini aja ngobrol, pokoknya kita open banget nih ya Kak di Painting Everything dan di Good Compound ini sendiri ya. Bahkan musik pun nanti ke anak-anak Spektakel bisa cerita-cerita dulu. Kalau mereka mau rilis album, mau buat album, mau rekaman, bisa pokoknya banget. Semuanya bisa disambungin lah. Pokoknya apapun itu kalau industri kreatif datangnya ke sini gitu ya. Di sini nggak ada namanya gengsi-gengsian, di sini nggak ada namanya gap-gapan, kalian baru, kalian lama, gas. Pokoknya nggak ada batasan lah pokoknya. Karena aku pribadi nggak peduli pendahulu. Kita nggak peduli kamu siapa ya sebenarnya. Ya. Kalau kita mau maju ke depan, ayo kita bareng gitu ya. Karena aku maju, ngapain mikirin kamu. Betul. Wow. Gitu. Agak takut nih gue nih rilis yang ini nih. Gak apa, rilis aja. Adit, okay. Adit Rumnas Sako Palembang. Rumahnya lagi disebutin. Aduh, thank you banget Kak Adit udah hadir hari ini ya dan mengisi. Makasih juga kita udah dibolehin nih masuk ke studionya yang luar biasa, keren banget ya. Sebenarnya ini keren banget ya teman-teman, kalau kalian bisa masuk itu kalian udah bisa kecium hawa kayu karena dia ruangannya terbuat dari kayu dan dia juga panas. Ada warna-warna kontrasnya dari seni-seninya juga bisa dilihat juga tapestry-nya aja dari warna-warna yang memang cerah gitu. Jadi kalau kalian masuk itu kerasannya itu udah happy aja gitu. Kalau menurut aku sih sendiri udah sangat sampai ya Kak pesan yang ingin disampaikan itu. Keren banget. Oke, thank you so much Kak Adit. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi. Thank you so much teman-teman yang udah nonton Shotcast episode ke-12 hari ini. Kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya. I'll see you guys later. Bye.